Saya terlahir dari keluarga PNS. Ayah saya seorang guru PNS, ibu saya pun demikian, meskipun harus menunggu 13 tahun untuk diangkat. Tidak hanya itu, kakek, nenek, paklik, dan bulik saya juga PNS. Ah, rasanya PNS sudah mendarah daging dalam keluarga. Seakan-akan lingkungan masa kecil saya mengintimidasi jika nanti dewasa dan bekerja, saya harus menjadi seorang PNS. Singkat kata, rupa-rupanya hal itu benar-benar terjadi. Saat ini saya ditakdirkan menjadi CPNS di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 5 Januari 1963. Saat ini, UB merupakan universitas terbesar ketiga versi Webometrik. Visi Universitas Brawijaya adalah menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejumlah akreditasi unggul telah disandang baik dalam negeri maupun luar negeri. UB mempunyai 16 fakultas, di mana salah satunya adalah Fakultas Pertanian, tempat saya mengabdikan diri sebagai pelayan publik. Fakultas Pertanian dipimpin oleh seorang dekan dan 3 wakil dekan yang masing-masing di bidang akademik, umum, dan keuangan, serta kemahasiswaan. Fakultas Pertanian memiliki 4 jurusan, yaitu jurusan tanah, jurusan budidaya pertanian, jurusan hama penyakit tumbuhan, dan jurusan sosial ekonomi. Sesuai dengan bidang keahlian, saya ditempatkan di jurusan tanah, khususnya di lab pedologi dan sistem informasi sumber daya lahan. Jurusan tanah memiliki visi yaitu menjadi pusat pendidikan dan penelitian di bidang ilmu tanah sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan penggunaan sumber daya lahan serta tanggap terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Sedangkan misinya ada 3, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik, terampil, inovatif, dan kompeten dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu tanah dan memadukannya dengan pengetahuan lain dalam perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Misi yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu tanah dan memadukannya dengan pengetahuan tanah yang tepat agar diperoleh produksi tanaman yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi terakhir, mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelestarian sumber daya lingkungan. Satu, tertib administrasi, perencanaan, dan strategi yang mantap serta dinamis. 2, aktif, produktif, dan profesional dalam merealisasikan tridharma perguruan tinggi. 3, nyaman dalam kondisi kerja dan aman dalam memelihara fasilitas kerja. Yang keempat, antar unit kerja bekerja sama saling mengisi dan terpadu. Yang terakhir, harmonis dan saling menghargai dalam suasana kemitraan antara dosen, mahasiswa, karyawan, dan alumni. Ada 3 lab lain di jurusan tanah, yaitu biologi tanah, fisika tanah, dan kimia tanah selain lab yang saya tempati. Sehari-hari saya bekerja dengan penuh disiplin, jujur, dan tanggung jawab sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mata kuliah unggulan yang diampu lab pedologi dan sistem informasi sumber daya lahan adalah survei tanah dan evaluasi lahan. Mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan ini telah diajarkan kepada lebih dari 1.000 mahasiswa setiap tahunnya di program studi agroekoteknologi dan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Lulusan Fakultas Pertanian UB yang saat ini bekerja di BPSDLP, PT Smart Tbk, PT Giant Pineapple, dan perusahaan lain menyampaikan bahwa mata kuliah ini sangat penting karena telah membantu di dalam pekerjaan mereka. Mata kuliah ini telah dikembangkan oleh dosen-dosen di jurusan tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang juga berpengalaman dalam berbagai kegiatan survei tanah dan evaluasi lahan serta menjadi konsultan di beberapa perusahaan seperti Badan Informasi Geospasial, PT Giant Pineapple, Dinas-Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup, serta masih banyak lagi.
Namun, di tahun 2020 ini, tanpa diduga-duga, COVID-19 datang merubah segalanya. Terjadinya pandemi COVID menyebabkan proses pembelajaran daring dengan textbook metode konvensional tidak berjalan dengan lancar. Serapan iptek menjadi rendah, serta motivasi mahasiswa belajar mandiri rendah akibat sistem konvensional yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Akar masalahnya tentu tidak adanya inovasi pembelajaran untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang memperhatikan student engagement dan keterbatasan mahasiswa seperti difabel, kuota yang sangat mahal, dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya terobosan yang harus terjadi. Dalam hal ini, saya mencoba untuk memberikan pilihan solusi berbentuk MODIS, Modul Digital Inovasi Cerdas. Selamat siang Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada hari ini tanggal 16, mudah-mudahan tidak keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Masih ingat kan? Nih. Ini kan ada materi 2, dinamika bumi dan landform, kan gitu. Iya. Nah, nanti Mbak Jamila membacakan aja dari sub CP-nya apa. Jadi nggak usah improvisasi, tapi langsung ke sini aja, Mbak. Klasifikasi kemampuan kesuburan tanah atau Fertility Capability Classification merupakan suatu sistem pengelompokan tanah berdasarkan kendala. Yang telah disusun Pak Adi tersebut sangat membantu sekali bagi mahasiswa di dalam memahami dan mempelajari mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan secara daring, karena di dalam modul tersebut sudah lengkap mulai capaian pembelajaran, instruksi kerja, kemudian tugas, diskusi, dan juga kuis. Di era pandemi ini masalah satu juga didekati dengan pendekatan pembelajaran berbasis e-learning. Nah, ini saya kira Pak Adit sudah sangat bagus menyiapkan materinya, meskipun mungkin materi masih mirip dengan yang kemarin, tetapi penyampaiannya dalam bentuk video yang bisa diunggah di YouTube, yang bisa dipelajari oleh mahasiswa di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya modul digital inovasi cerdas sangat membantu, terutama nantinya untuk para alumni di dunia pekerjaan, para mahasiswa yang sedang menghadapi masa sulit seperti ini. Semoga inovasi-inovasi baru bisa dapat ditingkatkan dan membantu dalam proses pembelajaran. Nah, modul ini sangat bermanfaat karena dapat teman-teman gunakan sebagai acuan atau sebagai pedoman teman-teman untuk belajar. Sehingga teman-teman dapat mengembangkan materi-materi yang terdapat pada modul ini menggunakan literatur-literatur yang mendukung. Ternyata sebagai seorang CPNS, selama ini pikiran saya sangat sempit. Status yang selama ini saya anggap biasa, namun ternyata syarat dengan nilai-nilai dalam menjalankan pekerjaannya.
Akhirnya saya menemukan salah satu bentuk kesejatian hidup, sangkan paraning dumadi. Mungkin saya diutus Gusti Allah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui PNS. Saya akan senantiasa memegang panji-panji dan nilai-nilai dasar seorang PNS. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup berkalang nista. Saya Aditya Nugraha Putra, saya siap jadi pelayan publik.